Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Valerina Cindy Claudia Panyo, mahasiswa semester 3 dari Prodi Pendidikan Biologi kelas A, Universitas Negeri Gorontalo. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang ekosistem. Dari mata kuliah ekologi yang diampu oleh Ibu Dr. Marini Susanti Hamidun, SSI, MSI. Baiklah, sebelum kita lanjut, apakah kalian sudah mengetahui apa saja konsep ekosistem? Jika belum, mari kita bahas. Di dalam ekosistem, organisme yang ada selalu berinteraksi secara timbal balik dengan lingkungannya. Interaksi timbal balik ini membentuk suatu sistem yang kemudian kita kenal sebagai sistem ekologi atau ekosistem. Dengan kata lain, ekosistem merupakan suatu satuan fungsional dasar yang menyangkut proses interaksi organisme hidup dengan lingkungannya. Lingkungan yang dimaksud dapat berupa lingkungan abiotik dan lingkungan biotik. Ini ada gambar konsep ekosistem yang saya maksudkan tadi. Selanjutnya ada ciri-ciri ekosistem. Yang pertama itu memiliki sumber energi yang konstan, umumnya cahaya matahari atau panas bumi pada ekosistem yang ditemukan di dasar laut yang dangkal. Yang kedua itu populasi makhluk hidup mampu menyimpan energi dalam bentuk materi organik. Yang ketiga, daur materi kesinambungan antar populasi dan lingkungannya. Yang keempat, terdapat aliran energi dari satu tingkat ke tingkat lainnya. Contoh ekosistem diantaranya ada ekosistem alami, contohnya hutan, dan yang kedua itu ada ekosistem binaan, contohnya agroekosistem. Yang ketiga itu ada ekosistem buatan, contohnya akuarium. Berikut komponen ekosistem. Jadi, komponen ekosistem itu dibagi menjadi dua, yaitu komponen biotik dan komponen abiotik. Mari kita bahas pada komponen biotik. Komponen biotik merupakan bagian hidup dari lingkungan termasuk seluruh populasi yang berinteraksi dengannya. Komponen biotik dapat dibagi berdasarkan fungsinya. Yang pertama itu produsen, di mana semua makhluk hidup yang dapat membuat makanannya sendiri. Yang kedua itu konsumen, adalah semua makhluk hidup yang bergantung pada produsen sebagai sumber energinya. Yang ketiga itu dekomposer atau pengurai, di mana semua makhluk hidup yang memperoleh nutrisi dengan cara menguraikan senyawa-senyawa organik yang berasal dari makhluk hidup yang telah mati. Selanjutnya, komponen abiotik. Komponen abiotik merupakan semua bagian tidak hidup dari ekosistem. Peranan komponen abiotik ini yaitu untuk makhluk hidup adalah sebagai berikut, di mana kemampuan organisme untuk hidup dan berkembang biak bergantung pada beberapa faktor fisika dan kimia di lingkungannya. Komponen abiotik pada ekosistem diantaranya itu ada air, cahaya matahari, oksigen, suhu, dan tanah. Selanjutnya ada tipe-tipe ekosistem. Secara umum terdapat 3 tipe ekosistem, yaitu ekosistem air, ekosistem darat, dan ekosistem buatan. Yang pertama kita bahas yaitu ekosistem air, yaitu akuatik. Pada ekosistem air terdapat ekosistem air tawar yang dibagi menjadi 2, yaitu ekosistem air tawar lotik dan ekosistem air tawar lentik. Yang kedua ada ekosistem air laut yang dibagi menjadi 3 zona, yaitu yang pertama itu zona litoral, yang kedua zona laut dangkal, yang ketiga zona pelagi. Yang kedua ada ekosistem darat atau terestrial. Ekosistem darat dalam skala luas yang memiliki tipe struktur vegetasi, tumbuhan disebut bioma. Vegetasi suatu bioma memiliki penampakan yang sama dimanapun bioma tersebut ditemukan. Bioma di dunia ini dikelompokkan menjadi 7 kategori, yaitu hutan hujan tropis, savana, padang rumput, gurun, hutan gugur, taiga, dan tundra. Yang ketiga itu ada ekosistem buatan. Ekosistem buatan adalah ekosistem yang diciptakan manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Contohnya bendungan, hutan tanaman produksi, agroekosistem berupa sawah atau tada hujan,
sawah irigasi, perkebunan sawit, dan perkebunan kopi. Yang selanjutnya itu ada interaksi komponen biotik dan abiotik. Di dalam ekosistem terdapat unsur biotik dan abiotik. Unsur biotik adalah makhluk hidup yang berada di dalam ekosistem itu sendiri, sedangkan unsur abiotik adalah unsur yang tidak bernyawa seperti sinar matahari, angin, maupun air. Dalam interaksi biotik dan abiotik, terdapat 6 jenis interaksi dalam ekosistem, yaitu yang pertama ada interspesifik, yang kedua intraspesifik, yang ketiga simbiosis, yang keempat antibiosis, yang kelima aleopati, dan yang terakhir itu netral. Proses makan dan dimakan sebagai proses perpindahan zat makan dan energi dapat dilihat dalam beberapa bentuk. Di antaranya itu ada rantai makanan. Rantai makanan adalah peristiwa makan-dimakan yang digambarkan secara skematis dalam bentuk garis lurus, searah, dan tidak bercabang. Rantai makanan selalu berawal dari produsen dan diakhiri oleh pengurai. Bahan-bahan yang diuraikan itu akan kembali digunakan oleh produsen sehingga daur materi dan energi tidak terputus. Ini ada contoh rantai makanan. Yang kedua itu ada jaring-jaring makanan. Proses makan dan dimakan terjadi di alam sangat kompleks. Pada proses makan dan dimakan, tumbuhan sebagai produsen tidak hanya dimakan oleh satu jenis bawah saja. Ini ada contoh jaring-jaring makanan. Pada bagian terakhir ada interaksi antar komunitas. Jadi komunitas adalah kumpulan populasi yang berbeda di suatu daerah yang sama yang saling berinteraksi. Contoh komunitas itu misalnya komunitas sawah dan sungai. Komunitas sawah disusun oleh bermacam-macam organisme seperti padi, belalang, burung, ular, dan dulma. Komunitas sungai terdiri dari ikan, gangga, zooplankton, fitoplankton, dan dekomposer. Antara komunitas sungai dan sawah terjadi interaksi dalam bentuk peredaran nutrien dan air sungai ke sawah dan peredaran organisme hidup dari dua komunitas tersebut. Baiklah, sekian dari saya tentang materi ekosistem. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.